Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aprilia. Nama saya Desianis. Saya ingin mempresentasikan tentang syarikat Islam. Syarikat Islam, latar belakang masalah, asal-usul dan pertumbuhan gerakan politik di kalangan muslimin Indonesia dapat dikatakan identik dengan asal-usul dan pertumbuhan syarikat Islam. Asik. Terutama pada 20 tahun pertama sejak didirikan. Perkembangan syarikat Islam menurut Derial Noor dapat dibagi dalam 4 bagian. Periode pertama dari 1911 sampai 1916 yang memberi corak dan bentuk bagi partai tersebut. Kedua, dari 1916 sampai 1921 yang dapat dikatakan sebagai periode puncak ketiga. Dari 1921 sampai 1927 periode konsolidasi. Pada periode ini partai tersebut bersaing keras dengan golongan komunis. Di samping juga mengalami tekanan-tekanan yang dilancarkan oleh pemerintah Belanda. Dan keempat, dari 1927 sampai 1942 yang melibatkan usaha partai untuk mempertahankan eksistensinya di forum politik Indonesia. Faktor yang mendorong berdirinya syarikat Islam salah satunya adalah kebijakan pemerintah Belanda di bidang sosial, yaitu membuat kelas sosial di masyarakat sehingga penduduk Indonesia terbagi menjadi golongan pribumi, Asia, Eropa. Ini mengakibatkan rendahnya martabat penduduk pribumi yang berada di bawah bangsa asing. Di samping dalam bidang sosial, ada upaya lain dari pemerintah kolonial Belanda, yakni dengan menggunakan politik zending. Artinya, suatu usaha dari pemerintah Hindia Belanda untuk mengkristenkan bangsa yang dijajah. Atas dasar ini, maka rasa kebersamaan agama bagi yang diperintah dan memerintah bisa dicapai. Hal ini semata-mata sebagai salah satu upaya untuk memperkuat kekuasaannya di Indonesia. Sebab Belanda mengetahui mayoritas bangsa Indonesia yang beragama Islam masih memiliki keyakinan yang kuat, yakni tidak bisa diperintah oleh pemerintah yang berkelainan agama. Syarikat Islam pada tahun 1911 didirikan di Solo oleh Haji Saman Huddi, bermula sebagai syarikat dagang Islam. Berdasarkan kooperasi dengan tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam, agama yang tersebar dalam masyarakat Indonesia. Syarikat dagang Islam terus melaju dengan sangat pesatnya. Hal ini menunjukkan bahwa syarikat dagang Islam adalah organisasi yang telah lama diinginkan oleh rakyat umum. B. Batasan penelitian. Penulis memberikan batasan masalah pada penelitian ini. Dimaksudkan untuk mendapatkan pokok permasalahan supaya tidak menimbulkan kesimpangan siuran dalam menginterpretasi permasalahan lebih lanjut. Batasan waktu dalam penelitian ini adalah dimulai dari tahun 1912 dan diakhiri pada tahun 1920. Karena pada rentang tahun inilah syarikat dagang Islam yang kemudian bertransformasi menjadi syarikat Islam dipimpin oleh Haji Omar Said Tjokrominato dan mengalami masa kejayaan. C. Rumusan masalah. Dari deskripsi latar belakang masalah di atas, penulisan pengambil 2 rumusan masalah, yaitu 1. Mengapa HOS Tjokrominato mengubah syarikat dengan dagang Islam menjadi syarikat Islam. 2. Bagaimana HOS Tjokrominato mampu membawa syarikat Islam menjadi organisasi Islam yang besar pada masanya. B. Tujuan penelitian. Dari rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui mengapa HOS Tjokrominato mengubah syarikat dagang Islam menjadi syarikat Islam. Mengetahui bagaimana HOS Tjokrominato dapat membawa syarikat Islam yang menjadi organisasi Islam besar pada masanya. E. Manfaat penelitian. Manfaat dari segi praktis.
Setelah melakukan penulisan ini, akhirnya penulisan mengetahui tentang berapa pentingnya arti perubahan Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam. Dampak terhadap penduduk Muslim Indonesia saja, melainkan semua rakyat Indonesia yang akhirnya sadar betapapun mereka melawan tak akan berarti jika tanpa adanya sebuah persatuan. Saat ini bagaimana para pendahulu menjadikan kerja politik, kerja sosial tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, melainkan kepentingan bersama. Manfaat dari segi akademis. 1. Bahan kajian atau masukan maka kuliah bagi mahasiswa yang mendalami bidang studi sejarah yang berkaitan dengan sejarah Indonesia. Apalagi H.O.S. Tjokroaminoto merupakan tokoh penting dalam perkembangan Islam di Indonesia. 2. Bahan referensi dan kajian selanjutnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu sejarah. 3. Sebagai syarat bagi penulis untuk mendapat gelar SI. F. Pendekatan dan kerangka teoritik. Pada penelitian ini, penulisan akan merupakan pendekatan sinkronis dan diakronis. Melalui pendekatan sinkronis, penulisan mempelajari suatu persoalan secara mendalam dengan menggunakan ilmu bantu, ilmu sosial, kemudian dan mendekatkan diakronis. Penulis ingin memaparkan sejarah secara kronologi yang berhubungan dengan waktu. Pada ilmu sosial terdapat istilah yang dikenal dengan interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, persaingan, dan bahkan pertentangan atau konflik. Menurut Gilin yang dikutip oleh Soeharjono Soekanto, ada 2 macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial. Pertama, proses sosial yang asosiatif. Proses ini dibagi dalam 3 bentuk, yaitu akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kedua, proses sosial yang disosiatif. Proses ini mencakup persaingan yang meliputi kontravensi dan konflik-konflik. Untuk melengkapi penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori pembentukan identitas. Penulisan berusaha untuk mendefinisikan dan mengenal pemilihan dan penetapan suatu identitas. Ada 3 komponen dasar yang akan penulis teliti dengan menggunakan teori pembentukan identitas. 1. Komponen struktur sosial pada kehidupan sosial. Selalu ada pengklarifikasian sosial seseorang ke dalam suatu kategori atau kelompok. Kategorisasi sosial adalah dasar berpijak bagi seseorang. 2. Komponen budaya atau tingkah laku dan konvensi normatif yang diterima. 3. Definisi ontologis. Label dari kategori sosial itu kuat bukan hanya berasal dari tingkah lakunya, tetapi juga berasal dari anggota dari suatu kategori, bisa kelompok, etnik, dan lain-lain. Ketiga komponen yang telah dijelaskan tersebut tidak berpisah dalam suatu hubungan, bahkan mereka sangat dekat hubungan. Hal ini merupakan kombinasi yang memberikan penjelasan identitas lebih dalam dan jelas. G. Penelitian terdahulu. Raden Haji Omer Said Tjokroaminoto. Studi tentang pemikiran dalam perkembangan Syarikat Islam tahun 1912 sampai dengan 1934 oleh Ahmad Fundi. Pertumbuhan Syarikat Islam dan reaksi kolonial Belanda tahun 1911. Pertumbuhan Syarikat Islam dan reaksi kolonial Belanda tahun 1911 sampai 1942 oleh Lutfi Nasikah. H. Metode penelitian. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian dia adalah metode penelitian sejarah, atau disebut juga dengan sejarah yang berarti jalan, cara atau petunjuk teknis dalam melakukan proses penelitian. Metode sejarah dalam pengertian umum adalah suatu penyelidikan suatu permasalahan dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari pamandang historis. Metode ini juga dapat digunakan untuk memahami situasi sekarang.